Oke, shalom. Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung di dalam ibadah GBI Winner Generation. Saya yakin dan percaya setiap umat yang mengandalkan Tuhan di tempat ini, kita boleh sama-sama boleh untuk memuji menyembah Tuhan kita. Amin. Biar kita pada saat ini boleh siapkan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap apapun yang baru ini Tuhan, ataupun kejadian-kejadian yang sedang kami alami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, semua dalam kendali-Mu, semua di dalam pengawasan-Mu ya Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan segala rencana rancangan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Dan setiap saudara yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke, puji nama Tuhan. Kita boleh ada, kita boleh sama-sama untuk memuji menyembah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan kita. Amin. Sama-sama kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Nyatakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita bertepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nyatakan sama-sama, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Percaya bahwa Tuhan Yesus kita baik. Amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi-lagi nyatakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Yesus baik. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita untuk kebaikannya, untuk kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, hidup kami aman, sebab rancangan-Mu adalah rancangan yang damai sejahtera ya Tuhan. Bagi hidup kami, bagi masa depan kami. Sebab itu kami berserah Tuhan, kami menyembah Engkau. Kita boleh sama-sama belajar lagu baru, biar hanya Yesus yang menenangkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Angkat kembali pujian ini. Tenanglah hatiku, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Katakan Yesus, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Kami percayakan penuh hidup kami ya Tuhan, dan setiap perkara kami serahkan penuh ya Tuhan. Sebab hanya Kau yang dapat menenangkan hati kami. Yesus membimbingku,
tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hati kami berserah pada janji-Mu. Bimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Ini yang kami percaya ya Tuhan. Apapun yang terjadi, Kau yang memegang setiap kami dengan tangan kanan-Mu. Yes Jesus. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. haleluya, haleluya, haleluya. Kami, ini segenap hati kami. Kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami ada dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Maka hidup kami tenang, maka hatiku tenang, karena hidupku ada dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena hidup kami, karena keluarga kami, karena pekerjaan kami, karena pelayanan kami ada di dalam tangan Tuhan yang perkasa. Kami bersyukur, hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Bukti tangan Tuhan yang perkasa kami ada sampai hari ini. Kami sehat, kami kuat,
kami masih dapat menikmati hari-hari hidup kami. Ini bukti kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Bahkan kami masih Tuhan beri kesempatan untuk kami dapat bersama-sama menyembah Tuhan, bersama-sama beribadah. Ini juga merupakan bukti kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan atas kehidupan kami. Dan kami merindukan di dalam setiap kesempatan yang masih Tuhan beri, kami memiliki kesepakatan untuk mengisi kesempatan ini dengan benar di hadapan Tuhan. Beribadah dengan benar, menyembah dengan benar. Tolong setiap kami Tuhan, supaya dalam ibadah yang singkat hari ini, kami sungguh-sungguh didapati oleh Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh-sungguh membuka hati bagi Yesus. Tuhan, tolong kami yang beribadah yang ada di rumah, atau mungkin kami yang ada di tempat tertentu. Tuhan, tolong setiap kami supaya kami sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami lewat kebenaran firman. Roh Kudus, tolong setiap kami supaya kami dapat menangkap dengan baik apa yang menjadi pesan Tuhan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap untuk menerima kebenaran firman. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya berdoa dan saya tetap mempercayai pemeliharaan Tuhan ada atas setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan masih memberi waktu, Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang menyediakan Alkitab, mari kita buka Alkitab di dalam Ibrani 11 ya. Ibrani 11 ayat 23 sampai 28. Ibrani 11 ayat 23 sampai 28 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena iman maka Musa setelah ia lahir, ia disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap, ya ini Musa ya, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. 28. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Puji Tuhan, saya kasih tema untuk kita hari ini yaitu tetap tenang saat di bawah tekanan. Sekali lagi, tetap tenang saat di bawah tekanan. Ya. Dari teks yang kita baca, dari sejarah yang kita tahu selama ini tentang perjalanan Musa selama dia memimpin bangsa Israel, kita tahu persis bahwa
tekanan yang dihadapi oleh Musa bukan tekanan biasa. Ya, bukan persoalan biasa, bukan tantangan yang biasa, tetapi tekanan yang dialami oleh Musa adalah tekanan yang sangat-sangat besar. Tapi hari ini kita mau bersama-sama belajar bagaimana tetap tenang di bawah tekanan. Setiap orang yang masih bernafas pasti ini ya, dipahami, pasti akan diperhadapkan kepada yang namanya tekanan hidup, proses hidup, pergumulan hidup. Ya. Jadi kita yang masih mendengarkan, kita yang masih beribadah hari ini, pasti ke depan kita akan tetap diperhadapkan kepada pergumulan demi pergumulan hidup, tantangan demi tantangan hidup, proses demi proses. Tetapi kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita bisa tetap dengan tenang di saat proses hidup begitu menghantam kita, di saat pergumulan hidup begitu menghampiri kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan menyikapinya dengan tenang. Ya. Karena memang situasi yang kita hadapi secara khusus di tahun 2021 ini menjadi sesuatu yang berbeda. Ya. Menjadi sesuatu yang tidak bisa kita prediksi, khususnya di saat kita diperhadapkan kepada coronavirus. Kita tidak bisa memberikan semacam jeda waktu ini akan berakhir sampai kapan. Jadi situasi di tahun 2021 ini menjadi situasi yang cukup berbeda buat setiap kita. Tekanannya berbeda, prosesnya berbeda, tantangannya berbeda. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan merindukan supaya kita tetap tenang. Kita akan mempelajari lebih lagi tentang teks yang barusan kita baca. Ya. Di sini dikatakan, ada ya, saya bikin beberapa kalimat ya. Musa berhak merasa khawatir. Ya. Nih, coba pelan-pelan ya, pahami ya. Musa berhak merasa khawatir. Tadi judulnya tetap tenang. Ya, tetap tenang di saat ada tekanan. Musa berhak merasa khawatir karena apa? Musa dipercayakan membawa bangsa, tidak hitungan ratus, tetapi jumlahnya itu jutaan. Ya. Jadi dia berhak merasa khawatir karena orang yang dia bawa keluar itu jumlahnya sangat besar. Yang berikutnya, mereka harus melintasi padang gurun. Kita tahu persis pergumulan di padang gurun itu banyak. Panas terik ada di sana, debu yang mencekam ada di sana, ya. Tantangan-tantangan ular dan lain sebagainya juga ada di sana. Belum lagi bangsa yang setiap saat yang kita tidak bisa tebak, yang Musa tidak bisa tebak, selalu bersungut-sungut, ya. Muncul perdebatan, muncul perkelahian. Nah, hal ini maka kita bisa membuat satu kesimpulan, iya ya, wajarlah kalau Musa khawatir, ya.
wajarlah, pantaslah seorang Musa itu khawatir. Karena orang yang dia pimpin, Alkitab mencatat tegar tengkuk alias keras kepala, susah diatur. Jadi sangat memungkinkan untuk seorang Musa khawatir. Karena di perjalanan demi perjalanan, hari demi hari yang mereka lalui itu belum terlihat padang rumput yang ada padang gurun sepanjang jalan. Belum lagi kalau bangsa bersungut-sungut soal makan dan minum. Apakah hanya ini saja? Apa untuk ini engkau membawa kami keluar? Apa tidak ada daging? Apa tidak ada bawang? Apa tidak ada? Selalu bersungut-sungut. Ini bisa menimbulkan suatu kekhawatiran. Yang secara daging, secara manusia berpikir, Tuhan, apakah salah saya mengambil keputusan ini? Kenapa tidak terlihat hal-hal baik di keputusan ini? Itu sangat-sangat manusiawi kalau di tengah-tengah proses pergumulan hal itu muncul di benak kita, muncul di pikiran kita, muncul di hati kita. Apakah salah ya Tuhan keputusan saya ini? Kok tidak ada terlihat pertobatan dari bangsa ini? Yang ada mereka setiap hari bersungut-sungut, setiap hari bersungut-sungut. Tidak melihat kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan, yang ada mereka selalu berantem, berkelahi, bersungut-sungut dan lain sebagainya. Tapi Alkitab mencatat dan kita tahu persis bahwa hati Musa sangat lembut. Ya, Alkitab mencatat hati Musa sangat lembut. Hanya dua yang didapati di Alkitab yang dikatakan hatinya lembut. Ya. Musa dan Yesus. Oke. Saya akan lanjut lagi berbicara tentang kelembutan, ya. Kelembutan adalah sikap yang berkata. Nih, kita bisa selagi saya menyampaikan khotbah, Bapak Ibu bisa berkaca ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah masuk dalam kategori anak Tuhan yang memiliki kelembutan hati atau bukan, ya? Kelembutan adalah sikap yang berkata, saat semua orang menjatuhkanku, saat semua orang menyusahkanku, saat segala sesuatu membuatku khawatir, aku akan tenang. Nah, ini berbicara tentang kelembutan. Saat semua orang menjatuhkan, bikin kita pusing, bikin kita khawatir, tapi kita muncul menjadi pribadi yang tetap tenang. Inilah sikap kelembutan dari anak-anak Tuhan. Memang ini butuh waktu, butuh berproses panjang untuk seseorang ada di posisi di saat dijatuhkan, di saat orang bikin dia susah, dia tetap bisa tenang. Ini butuh waktu, butuh proses yang sangat panjang untuk lulus sampai di posisi tetap memiliki kelembutan hati. Ya. Tadi kan saya arahkan Bapak Ibu untuk berkaca ke diri sendiri. Apakah di saat rekan kerja kita, apakah di saat saudara kita
berusaha menjatuhkan kita atau berusaha bikin kita sulit, reaksi kita seperti apa? Apakah kita langsung punya ekspresi maki-maki balik, atau kita punya ekspresi yang bahkan menunjukkan lewat fisik, ya, atau hal yang lainnya? Kita masih terus berproses di area ini, terus berproses. Karena apa? Kita masih punya mulut untuk ngomel. Kita masih merasa punya tenaga untuk membalas. Tapi kita hari ini diingatkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, supaya setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang lulus. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kelembutan hati. Kelembutan hati. Selanjutnya, ya, selanjutnya kita akan perhatikan di ayat yang ke-24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa, ya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ya. Setelah dewasa. Ya. Supaya setiap kita tetap tenang di bawah tekanan. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan bagi setiap kita, yaitu tentang mengenal identitas kita. Ya. Ini akan membantu kita supaya bisa tetap tenang di saat menghadapi, di saat melalui pergumulan demi pergumulan hidup. Harus kita tahu siapa kita. Harus kita mengenal identitas kita. Dalam hal ini di ayat yang ke-24 jelas. Setelah Musa dewasa, dia menolak untuk disebut putri Firaun, anak putri Firaun. Dia menolak setelah dia dewasa. Artinya Musa telah menyadari bahwa dia bukan anak dari putri Firaun. Musa mengenal jati dirinya yang sesungguhnya. Ini menjadi sesuatu yang serius buat setiap kita anak-anak Tuhan. Jangan sampai mulut kita berkata, ya, aku ini anak Tuhan, aku ini biji mata Tuhan, tetapi sesungguhnya kita tidak benar-benar mengetahui bahwa kita memang identitasnya identitas kerajaan surga. Hanya sekedar dari mulut. Hanya sekedar berucap dari mulut. Atau istilah sehari-harinya hanya latah-latah saja. Oh, saya sering dengar kalau orang Kristen itu ngucapnya seperti itu. Oh, saya sering dengar kalau di gereja bilangnya kita semua anak Tuhan. Kita semua biji mata Tuhan. Hanya sekedar karena mendengar apa kata orang. Tetapi Musa menyadari di saat usianya sudah beranjak dewasa, dia tahu betul siapa dirinya. Bahwa dia bukan anak putri Firaun. Dia menyadari bahwa dia asli orang Yahudi, bukan orang Mesir. Walau dibesarkan sebagai orang Mesir.
Tetapi pada akhirnya Musa menyadari bahwa dia orang Yahudi asli, ya. Seperti apapun dunia menggiring kita, supaya kita tidak menyadari bahwa kita memiliki identitas kerajaan surga. Upaya dunia yang menggeser kita supaya kita tidak menyadari bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Mari saat ini saya mau ingatkan, sadarlah seperti Musa, bahwa dia menyadari betul dirinya bukan anak dari putri Firaun. Sadarilah bahwa engkau bukan warga dunia ini. Sadarilah bahwa kita ini warga kerajaan surga. Jangan terlena, ya. Jangan terlena. Ingat, kita warga kerajaan surga. Dunia menawarkan kenyamanan, dunia menawarkan kedudukan, dunia menawarkan kemewahan. Tapi ingat, kita ini warga kerajaan surga yang seringkali harus dibawa ke padang gurun demi padang gurun. Tujuannya untuk apa? Untuk dimurnikan. Tujuannya untuk apa? Meninggalkan segala sesuatu yang Tuhan tidak suka. Musa mengambil sebuah keputusan besar. Dia meninggalkan kenyamanan Mesir. Dia meninggalkan kedudukan. Dia meninggalkan kemewahan yang dijanjikan oleh Mesir. Dan mempersiapkan hidupnya untuk tinggal di padang gurun yang tempat tinggalnya tidak jelas, makan minumnya tidak jelas, tapi persoalannya jelas. Ya, sekali lagi, Musa meninggalkan Mesir dengan segala kenyamanannya. Musa meninggalkan Mesir dengan segala kedudukannya. Musa meninggalkan Mesir dengan segala kemewahannya. Dan menerima identitas baru, yaitu sebagai orang Yahudi asli yang harus tinggal di padang gurun, yang harus makan apa adanya, yang harus hidup mendengarkan keluhan dari banyak orang. Tidak mudah. Nah, kita saat ini sedang diperhadapkan juga kepada hal-hal yang dia alami oleh Musa. Dengan segala kenyamanan dunia ini, dengan segala kemewahan dunia ini, dengan segala kedudukan yang ditawarkan oleh dunia ini, yuk kita ingat bahwa tujuan akhir kita bukan tentang dunia, tapi tentang kerajaan surga yang harus kita persiapkan hati kita untuk tidak silau dengan segala hal-hal yang palsu yang dunia tawarkan. Jangan pernah terlena dengan hal-hal yang palsu yang dunia tawarkan. Ingat, identitas kita identitas kerajaan surga. Tidak mudah, iya. Penuh dengan air mata, iya. Penuh dengan perjuangan, iya. Penuh dengan liku-liku, iya. Tapi percayalah, di saat umat sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, di saat umat sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, ada penyertaan Tuhan di siang hari, ada penyertaan Tuhan di malam hari. Tiang awan dan tiang api tidak pernah meninggalkan
umatnya. Tetap ada makan, minum, pakai. Tidak terlihat ujungnya kapan, tetap tekun. Belum ketahuan akan kapan berakhir, tetaplah berharap. Karena apa? Kita telah menyadari bahwa kita warga kerajaan surga. Bahwa kita bukan warga dunia ini. Dunia ini tempat kita hanya sementara. Jangan terlena dengan segala yang ditawarkan oleh dunia ini. Nah, kalau kita sudah menyadari akan hal ini, inilah yang membantu kita, inilah yang menolong kita untuk tetap tenang di bawah tekanan. Karena di saat tekanan ada, kita sebagai warga kerajaan surga berkata, ini hanya sementara. Sementara karena masih ada di bumi. Nanti kalau udah di surga, segalanya akan berubah. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam menyembah, menyenangkan, memuliakan nama Tuhan saja. Jadi di saat muncul pergumulan, mari yuk kita berkata, ini hanya sementara. Sementara karena masih ada di muka bumi. Nanti di saat aku kembali ke asalku yang sesungguhnya, yaitu di surga yang kekal, tidak akan pernah terjadi lagi. Ya, ini membantu kita, menolong kita untuk kita tetap tenang di bawah tekanan. Jadi himbauan, harapan dari saya, mari kita sebagai anak-anak Tuhan menyadari identitas kita. Karena itu akan menolong kita untuk menyikapi setiap persoalan. Untuk mengerti harus bersikap seperti apa di saat pergumulan ada. Jadi ini poin yang pertama. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti identitas kita yang sesungguhnya. Yang berikutnya di sini saya ada sampaikan kalimat kalimat yang berbunyi begini. Percayalah, pengalaman yang menyenangkan adalah saat kita berhenti untuk menjadi seseorang yang bukan diri kita. Ya, sekali lagi, percayalah, pengalaman yang menyenangkan adalah saat kita berhenti untuk menjadi seseorang yang bukan diri kita. Ya, Musa berhenti untuk dia ngaku-ngaku sebagai anak putri Firaun. Itu menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Mungkin kita mengidolakan seseorang. Yuk berhenti untuk menjadi seseorang itu. Jadilah diri sendiri. Di saat engkau bisa memutuskan, mengikrarkan siapa dirimu, itu menjadi keputusan yang sangat menyenangkan. Itu menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan yang tidak terlukiskan. Karena apa? Orang-orang yang tidak hidup dalam karakter sendiri, mengikuti karakter atau gaya orang lain, itu sangat lelah. Itu sangat tidak sehat buat diri sendiri. Akan stres. Karena apa? Hidup dalam arahan dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Ya. Makanya kita tidak aneh kalau kita melihat dari orang-orang atau tokoh-tokoh atau artis yang pada akhirnya mereka lelah. Karena apa? Mereka berusaha hidup karena tuntutan orang banyak. Ya,
Akhirnya banyak minum obat-obat penenang. Ya. Akhirnya banyak memakan atau lari kepada hal-hal yang membuat dia sementara sesaat bisa tenang. Jadi mari setiap kita anak-anak Tuhan, jadilah dirimu sendiri. Buat keputusan saat ini. Ya, jangan menjadi seseorang karena pengen terkenal. Mengikuti seseorang, lihat prestasinya saja. Tapi jangan sampai mulai dari cara bicaranya, logatnya, gayanya, ditiru benar-benar 100%. Percayalah engkau akan capek. Jadilah dirimu sendiri, buat keputusan sekarang. Itu menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Yang kedua, poin yang kedua, perhatikan di ayat yang ke-25. Karena Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya, Musa menyadari di saat dia sudah beranjak dewasa, harus ada sesuatu yang dia putuskan. Ya, belajar menerima tanggung jawab. Ini poin yang kedua. Supaya kita bisa tetap tenang di bawah tekanan, belajar menerima tanggung jawab. Jangan pernah engkau lari dari tanggung jawab. Kalau memang itu Tuhan percayakan untuk engkau kerjakan, kerjakan. Mungkin engkau berkata, aku tidak sanggup Bu, aku belum punya pengalaman dalam hal itu. Mari kita melihat dari seorang Musa yang biasanya kegerakannya, aktivitasnya hanya ada dalam istana. Tapi di saat dia keluar itu menjadi pengalaman yang baru. Tetapi karena dia tahu beban itu, tanggung jawab itu datangnya dari Tuhan, maka Tuhan yang akan memberi kemampuan. Jadi jangan pernah kita berkata Tuhan orang lain saja. Padahal udah begitu jelas di hatimu engkau harus mengambil tanggung jawab itu. Tetapi dengan tegas juga engkau berkata dalam hatimu, Tuhan orang lain saja atau nanti saja. Jangan pernah menunda lagi. Kalau saat ini Tuhan taruh sesuatu di hatimu, belajar berkata, Tuhan ini aku, ajari aku, mampukan aku. Pasti di saat kita mengambil sebuah keputusan, mungkin kita terbata-bata. Mungkin kita tertati-tati. Mungkin kita kaku dalam mengerjakannya. Hal yang sama juga pasti Musa alami. Dia mungkin juga kaku, dia juga tertati-tati, dia juga bingung. Karena apa? Yang ngikut sama dia bukan 1, 2, 3 orang, tetapi banyak orang. Dia pasti juga panik, dia juga pasti bingung karena pengalaman baru buat dia. Tetapi satu hal yang kita lihat, di saat Musa belajar mengambil sebuah tanggung jawab, Tuhan yang memperlengkapi. Kita tahu persis kisah yang serius di saat diperhadapkan kepada laut mati. Ya. Musa bertindak, taruh tongkatnya karena di belakang pasukan telah dekat. Kalau bahasa kita sekarang, maju kena, mundur kena. Tetapi di saat Musa mengambil sebuah tanggung jawab, dia semakin melihat Tuhan bertanggung jawab. Tuhan tolong, Tuhan menolong, tidak membiarkan.
Nah, hal yang sama mari yuk kita tarik. Di saat sebuah tanggung jawab kita ambil di tangan kita, ditaruh di pundak kita, maka percayai bersama-sama Tuhan juga akan menolong kita. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah dewasa, ya. Yang sudah dewasa, orang yang sudah dewasa pasti bisa mengambil keputusan. Jangan seperti anak-anak lagi, ya. Jangan seperti anak-anak yang masih berpikir hidupnya tergantung kepada orang tua. Tapi saya terlalu yakin dan percaya setiap kita yang mendengarkan khotbah ini adalah orang-orang yang sudah dewasa, anak-anak Tuhan yang sudah siap menerima tanggung jawab. Ya. Menolak menjadi apa yang bukan dirinya dan memilih cara Allah. Ya, ini yang dilakukan oleh Musa, menolak menjadi apa yang bukan dirinya dan memilih cara Allah. Ngikutin aja caranya Tuhan tuh yang terbaik pastinya. Kalau Mesir sudah mendesain dia menjadi orang yang A, ya. Tapi Musa menyadari bahwa Tuhan menjadikannya itu B. Gitu. Dan akhirnya dia memilih cara Allah. Mungkin seseorang memaksamu untuk di bagian A. Engkau sebenarnya senang misalnya di bidang musik. Tetapi ada orang-orang tertentu yang mendorongmu untuk menjadi insinyur pertanian. Kan lari nih. Ya. Tetapi saat ini belum terlambat. Sadari bahwa Tuhan menjadikanmu spesial. Belum terlambat untuk mengejar seperti yang cara Allah yang sudah Tuhan tetapkan bagi diri kita masing-masing. Prinsipnya kita selalu dapat menggantikan yang negatif dengan yang positif, ya. Yang dunia telah tumpahkan hal-hal yang negatif, mari ubahkan menjadi sesuatu yang positif. Orang yang sudah arahkan kita, kamu akan jadi gini, mungkin dilontarkan kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang negatif, mari ubah menjadi kata-kata yang positif. Ganti tentunya di dalam Yesus Kristus. Teks yang selanjutnya, ya ini masih di poin yang kedua. Tergantung respon kita terhadap kehidupan. Nah, ini ya respon kita. Kita sudah nangkap nih. Oh iya ya, saya udah umur segini. Saya harus belajar punya tanggung jawab. Ini dibutuhkan respon kita. Tergantung respon kita. Apakah kita akan mengalir seperti air yang dibawa kemana aja gitu. Jangan. Ini tergantung respon kita terhadap kehidupan. Meresponlah dengan sikap iman yang positif. Milikilah respon iman yang positif. Bahwa engkau di saat melangkah akan ada tiang awan, akan ada tiang api, akan ada penyertaan Tuhan. Ini tergantung respon kita. Jangan respon yang muncul, respon yang bersungut-sungut. Tetapi respon yang muncul adalah iman yang berkata, kalau Tuhanku menyertai, pasti aku akan mampu. Ini kan berbeda responnya. Biar kita tidak bawa-bawa respon Mesir. Tapi kita bawa-bawa respon kerajaan surga. Aku akan tetap tenang karena ada penyertaan Tuhan. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Saya akan bacakan masih tetap di Ibrani 11 ayat yang ke-27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut
takut akan murka raja. Ya, kita tahu nih ya. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya. Di saat dia berdiri semuanya hanya padang gurun aja begitu. Mana yang Tuhan janjikan? Tanah Kanaan yang penuh dengan madu, buah-buahan, dan lain sebagainya. Ini yang ada hanya kesengsaraan. Jadi poin yang ketiga, supaya kita tetap tenang di masa tekanan yang datang. Tetap yuk kita menjadi pribadi yang hadapi kesulitan kita. Ya, mari kita hadapi. Belajar bertanggung jawab, belajar menghadapi. Ya. Lagu kalau waktu sekolah ada lagunya terkenal. Maju tak gentar, membela yang benar. Ini spirit prajurit tuh kayaknya langsung terangkat sedemikian rupa kalau dinyanyikan dengan semangat. Maju tak gentar. Mari kita hadapi kesulitan-kesulitan seperti apapun, jangan pernah kita hindari, hadapi. Karena kalau engkau menghindar, di tempat yang baru pun pasti juga akan ada kesulitannya. Jadi kalau memang akan tetap ada kesulitan, kenapa mesti menghindar? Hadapi saja. Ya, karena di ayat 27 ini jelas berkata, dia meninggalkan Mesir, dia meninggalkan segala kenyamanan yang ada di Mesir, dia meninggalkan segala kenikmatan yang ada di Mesir, dia meninggalkan segala hal-hal yang ditawarkan oleh Mesir. Dan Musa bertahan, walau tidak ada yang bisa dia lihat hal yang menyenangkan, tapi Musa bertahan. Hadapi. Mungkin engkau sedang menjerit, Tuhan ini terlalu berat, Tuhan ini terlalu sulit. Pesan saya, jangan pernah menyerah. Hadapi sampai engkau berkemenangan. Di atas keputusan yang telah kau ambil untuk serius mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, untuk engkau serius meninggalkan dosa-dosamu yang lalu. Sulit, ya. Terintimidasi, ya. Kadang-kadang iblis kipas lagi dengan segala kenikmatan yang dia tawarkan. Sekali engkau tinggalkan dosa, ya. Serius, engkau harus hadapi. Walau di saat engkau meninggalkan dosa bukan langsung hal-hal yang enak yang engkau akan terima, tetapi kesulitan demi kesulitan, intimidasi demi intimidasi. Tapi pesan saya hari ini, jangan pernah lihat lagi ke belakang. Hadapi pengharapan yang baru, nikmati hal-hal yang baru yang ada di depan. Fakta kehidupan, tidak ada hasil tanpa rasa sakit. Tidak ada keuntungan tanpa penderitaan. Tidak ada kemajuan tanpa masalah. Ini adalah faktanya ya. Musa berhasil dalam hidup karena ia bertahan. Dia tidak menyerah. Walau begitu lama di padang gurun. Sebagai anak Tuhan, persoalan tidak boleh menghancurkan kita, tapi persoalan menjadikan kita harus lebih kuat. Seharusnya persoalan-persoalan menarik kita supaya lebih dekat kepada Allah. Sekali lagi,
persoalan-persoalan seharusnya menarik kita supaya lebih dekat kepada Allah. Bawa seluruh pergumulanmu di hadirat Tuhan. Bawa seluruh pergumulanmu di kaki Tuhan. Jangan pergumulan itu menjauhkan, tetapi biar kita mendekatkan diri kepada Tuhan lewat pergumulan demi pergumulan. Sebagai ayat penutup, Mazmur 62 ayat 2-3. Dan ini diubah menjadi lagu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Biar setiap kita menjadi anak-anak Tuhan, bisa diperhadapkan kepada kesulitan pergumulan hidup, tetap tenang. Tuhan mengharapkan kita dekat kepadanya. Kita angkat pujian ini biar kita menjadi kuat di saat diperhadapkan kepada pergumulan, persoalan, proses hidup. Ingat, tetap dekat dengan Tuhan. Kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lagi hanya dekat Allah, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi yuk. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia, hanya Dia gunung batuku. amin. Hanya Dia Kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami hari ini. Jika kami sungguh-sungguh terus melatih hidup kami dekat kepada Tuhan, maka di saat ada pergumulan kami tidak akan goyah. Di saat pergumulan datang kami tidak akan khawatir. Kami akan tetap tenang. Aku berdoa buat seluruh umat Tuhan yang mendengarkan ibadah hari ini. Biar setiap umat Tuhan, biar setiap anak-anak Tuhan tetap kuat, tetap bertahan menghadapi setiap kesulitan pergumulan hidup. Karena kami menyadari bahwa kami warga kerajaan surga.
kesusahan yang ada di dunia ini sementara. Oleh sebab itu kami harus bertahan karena akan ada kehidupan kekal nantinya. Kami tidak akan silau dengan tawaran dunia, kenyamanan dunia. Tolong setiap kami Tuhan, tolong setiap kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terjemahkan lebih lagi kebenaran firman bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Supaya kami didapati oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang mampu melakukan setiap kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat kebenaran firman. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Oke, puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Baik, kita pada saat ini akan mendengarkan pengumuman sepekan kita. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Gembala atas kebenaran firman yang sudah disampaikan. Biar Tuhan Yesus yang memberkati atas setiap pelayanan Ibu Gembala kita, dan apapun yang dirindukan biar Tuhan yang menjawabnya. Dan juga kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat sehingga terselenggaranya ibadah online GBI Winner Generation ini, biar Tuhan Yesus juga yang memberkati jerih payahnya. Oke, bagi setiap saudara juga yang tergerak dan rindu ataupun ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di GBI Winner Generation, ataupun bisa memberikan perpuluhan ataupun persembahan diakonia, bisa memberikan di nomor rekening yang ada di layar gadget saudara. Oke. Dan bagi setiap saudara Bapak Ibu yang merasa terberkati lewat ibadah GBI Winner Generation ini, bisa klik like, subscribe, and share kepada setiap teman-teman, kolega, ataupun saudara, ataupun kenalan yang Bapak Ibu saudara kenal, untuk membagikan berkat Tuhan. Oke, itu saja untuk pengumumannya, tidak ada yang lain. Dan kita mau akhiri ibadah kita pada saat ini. Sama-sama kita siapkan hati kita. Ku mau bangkit bagimu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu. Ku mau bangkit bagimu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya ibadah kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang telah terlibat dalam pelayanan hari ini. Diberkati lebih dan lebih lagi. Bahkan setiap umat Tuhan yang tergabung dalam ibadah hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur buat pimpinan Tuhan atas ibadah kami hari ini. Bapak, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami merindukan Tuhan memberkati hidup kami. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupanmu, dan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil.
keluar masukmu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Anugerahnya melimpah bagi kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya berkata amin, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.